Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Video ini akan membahas materi pada akuntansi keuangan lanjutan, khususnya penjualan angsuran. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu penjualan angsuran. Penjualan angsuran ini merupakan penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap, yaitu yang pertama, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan atau diberikan down payment. Down payment ini merupakan pembayaran angsuran pertama. Yang kedua, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Selanjutnya, bentuk-bentuk perjanjian yang biasanya dilaksanakan oleh barang-barang tidak bergerak yaitu yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat. Yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli, tetapi dengan menggadaikan atau menghipotekkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar kepada si penjual. Yang ketiga, hak milik atau barang-barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan, trust, atau trustee sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Yang keempat, beli sewa di mana barang-barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Nah, selanjutnya untuk perdagangan barang-barang bergerak, biasanya penjualan angsuran dilaksanakan dengan perjanjian-perjanjian tertentu yang diadakan di antara penjual dan pembeli dengan syarat-syarat dan jaminan yang saling menguntungkan. Khususnya dari pihak penjual tidak akan dirugikan terlalu besar apabila terjadi tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban oleh pembeli. Untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan kerugian yang terjadi dalam pemilikan kembali, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan oleh penjual adalah yang pertama, besarnya pembayaran pertama atau down payment harus cukup untuk menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang tersebut dari semula barang baru menjadi barang bekas. Artinya di sini angsuran pertamanya atau down paymentnya itu harus dapat menutup semua kemungkinan terjadinya penurunan harga barang dari barang baru menjadi barang bekas. Yang kedua, jangka waktu pembayaran di antara angsuran yang satu dengan yang lain hendaknya tidak terlalu lama. Kalau dapat tidak lebih dari 1 bulan. Maksudnya di sini angsurannya itu kalau bisa tidak lebih dari 1 bulan untuk menghindari terjadinya kerugian. Yang ketiga, besarnya pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan cukup untuk menutup kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Nah, maksudnya di sini itu pembayaran angsuran periodik harus diperhitungkan apakah cukup untuk menutupi kemungkinan penurunan nilai barang-barang yang ada selama jangka waktu pembayaran dari pembayaran yang satu dengan pembayaran angsuran berikutnya. Pengakuan laba kotor dalam penjualan angsuran. Yang pertama, laba kotor diakui untuk periode terjadinya transaksi penjualan. Pada cara ini, transaksi penjualan angsuran diperlakukan seperti halnya terjadinya transaksi penjualan kredit. Laba kotor yang diakui pada saat penyerahan barang dengan ditandai oleh timbulnya piutang atau tagihan kepada langganan. Apabila prosedur demikian diikuti, maka sebagai konsekuensinya pengakuan terhadap biaya-biaya yang berhubungan dan dapat diidentifikasi dengan pendapatan-pendapatan yang bersangkutan harus pula dilakukan. Yang kedua, pengakuan laba kotor dihubungkan dengan periode-periode terjadinya realisasi penerimaan kas. Pada cara ini, laba kotor yang diakui sesuai dengan jumlah uang kas dari penjualan angsuran yang direalisasikan dalam periode-periode yang bersangkutan. Prosedur ini biasanya dipergunakan untuk kontrak-kontrak penjualan yang jangka waktunya melampaui 1 periode akuntansi. Penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak.
Dalam periode metode angsuran, perbedaan antara harga penjualan dengan harga pokoknya dicatat sebagai laba kotor yang belum realisasi. Pada akhir periode diperhitungkan jumlah keuntungan yang telah direalisasikan, yaitu sebesar persentase laba kotor dikalikan dengan jumlah angsuran yang telah diterima. Dalam periode bersangkutan, jumlah laba kotor yang direalisasikan ini diakui dengan memindahkan sebagian saldo rekening laba kotor yang belum direalisasi ke dalam rekening realisasi laba kotor. Penjualan angsuran untuk barang-barang bergerak. Prosedur akuntansi untuk penjualan barang dagangan dengan perjanjian angsuran pada dasarnya sama dengan cara-cara yang berlaku bagi harta tetap atau barang-barang tak bergerak. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan, perlu untuk membedakan antara penjualan regular dan penjualan angsuran. Hal ini sangat penting, artinya untuk dapat memberikan data bagi perhitungan laba kotor yang diakui sebagai hasil penerimaan pembayaran piutang dari penjualan angsuran. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. PT Sentana, suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jual beli harta tidak bergerak, menjual sebuah rumah kepada Tuan Hartono dengan harga Rp2.500.000. Harga pokok rumah itu menurut pembukuan PT Sentana sebesar Rp1.500.000. Berapa ketentuan yang diatur di dalam kontrak penjualan khususnya yang berhubungan dengan syarat pembayaran adalah sebagai berikut. Pembayaran pertama atau down payment-nya sebesar Rp500.000. Untuk menjamin keamanan pemilikan rumah tersebut, PT Sentana dan Tuan Hartono setuju untuk menghipotekkan rumah tersebut dari Tuan Hartono kepada PT Sentana sebesar Rp2 juta. Akte hipotek ditandatangani pada tanggal 1 September 1980, dibayar dalam jangka waktu 5 tahun dengan pembayaran tiap 1/2 tahun Rp200.000. Bunga hipotek sebesar 12% setahun. Untuk sisa pinjaman hipotek yang belum dibayar, komisi dan biaya-biaya lainnya guna menyelesaikan akte hipotek sejumlah Rp50.000 telah dibayar tunai oleh PT Sentana. Angsuran pokok dan bunga hipotek untuk pertama kali baru akan dilakukan pada tahun 1981. Jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi-transaksi tersebut pada tahun 1980 dan 1981 dalam buku-buku PT Sentana menurut kedua metode tersebut di atas adalah sebagai berikut. Nah, inilah contoh penjualan angsuran untuk barang-barang tak bergerak. Berikut transaksi-transaksinya beserta jurnalnya.